Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5 bab 8. Materi kali ini adalah tanggapan dan saran terhadap isi cerita. Cerita yang kamu simak tentu mengandung unsur pembangun seperti alur cerita yang mencakup permasalahan dan penyelesaian masalah, serta pesan atau amanat cerita. Simaklah cerita berikut. Jumat bersih di sekolah. Hari ini Mila akan mengikuti kegiatan Jumat bersih di sekolahnya. Jumat bersih merupakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah setelah bel masuk sekolah berbunyi, kegiatan Jumat bersih dimulai. Sebelum itu, tiap wali kelas membagi tugas kepada siswa-siswanya. Mila mendapatkan tugas membersihkan halaman sekolah bersama beberapa siswa dan guru. Ada banyak daun kering dan ranting pohon di halaman sekolah. Mila bertugas menyapu sampah-sampah tersebut. Tugas yang Mila lakukan terasa ringan karena dilakukan bersama orang lain. Sementara itu, Dimas dan Mona mengikuti Jumat bersih dengan terpaksa. Berbeda dari Mila yang terkenal rajin, Dimas dan Mona tidak mengerjakan tugas mereka dengan baik. Saat sedang bergotong royong, mereka justru dengan sengaja menginjak-injak sampah yang dikumpulkan Mila di pinggir halaman sekolah. Perbuatan Dimas dan Mona membuat Mila merasa sangat terganggu. Tugas yang sedang dilakukannya pun terhambat. Ia merasa kesal. Oleh sebab itu, Mila menegur Dimas dan Mona. Hanya saja teguran tersebut tidak diindahkan. Dimas dan Mona justru mengulangi perbuatan mereka. Ibu Nina, wali kelas mereka, melihat kejadian tersebut. Ia segera menghampiri mereka, lalu memberi nasihat. Dimas, Mona, jangan mengganggu teman kalian. Kalian tentu tahu bahwa perbuatan itu termasuk perundungan, bukan? Ayo, sekarang kalian minta maaf kepada Mila dan jangan ulangi perbuatan kalian kepada Mila atau siapapun. Setelah mendengar nasihat Ibu Nina, Dimas dan Mona terdiam sejenak. Mereka merasa bersalah. Sesudah itu, mereka meminta maaf kepada Mila dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dari cerita di atas, kita dapat merumuskan permasalahan yang ada dalam cerita, yaitu Mila diganggu oleh Dimas dan Mona saat sedang membersihkan halaman sekolah. Sedangkan penyelesaian masalah dalam cerita tersebut adalah Ibu Nina menasihati Dimas dan Mona untuk meminta maaf kepada Mila dan tidak mengulangi perbuatannya. Pesan dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh mengganggu orang lain dengan perbuatan yang tidak baik. Sebagai pembaca atau pendengar cerita, kamu dapat memberikan tanggapan dan saran terhadap permasalahan dalam cerita. Tanggapan merupakan ulasan atau komentar terhadap hal yang dibaca ataupun didengar. Tanggapan dapat berupa komentar atau kritik. Sementara itu, saran adalah usul terhadap sesuatu hal yang disampaikan untuk dipertimbangkan. Tanggapan. Perbuatan Dimas dan Mona menghambat kegiatan Jumat bersih yang sedang dilakukan. Perbuatan mereka tidak patut ditiru. Saran, ada baiknya Dimas dan Mona mendapatkan sanksi karena sudah menghambat kegiatan Jumat bersih. Materi kedua adalah imbuhan ter dan kata hubung antar kalimat. Imbuhan ter dapat berubah bentuk menjadi te, bergantung pada kata dasar yang mengikutinya. Imbuhan ter digunakan untuk menyatakan
perbuatan atau keadaan yang sudah terjadi, tidak disengaja atau terjadi dengan tiba-tiba. Kemampuan, dan yang ketiga, paling. Berikut contoh kata-kata berimbuhan ter. Ter ditambah dengan kata dasar baik menjadi terbaik. Maknanya adalah menyatakan paling atau paling baik. Ter ditambahkan kata dasar jatuh menjadi terjatuh. Maknanya menyatakan ketidaksengajaan atau jatuh tidak sengaja. Kemudian ter ditambah raih menjadi teraih. Di sini R-nya luluh. Kemudian maksudnya adalah menyatakan kemampuan atau dapat diraih. Ingatlah kembali tentang kata hubung. Ada kata hubung antar kalimat. Kata hubung antar kalimat menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lain. Kata hubung antar kalimat terletak pada awal kalimat dan diikuti dengan tanda koma. Berikut beberapa fungsi kata hubung antar kalimat beserta contohnya. Yang pertama, menyatakan kelanjutan dari peristiwa yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya, setelah itu, selanjutnya, dan sesudah itu. Yang kedua, menyatakan akibat dari sebab yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya, dengan demikian, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Yang ketiga, menyatakan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Contohnya, sebelum itu. Yang keempat, menyatakan pertentangan dengan hal yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya, namun, akan tetapi, meskipun demikian. Materi yang ketiga adalah informasi dalam infografik. Informasi dapat disajikan dalam bentuk infografik. Kamu dapat menemukan informasi dalam infografik dengan membaca teks dan mengamati gambar, grafik, ataupun unsur visual lain yang ditampilkan. Ayo perhatikan infografik berikut ini. Infografik tersebut berisi penjelasan tentang sekolah ramah anak. Berikut beberapa informasi seputar sekolah ramah anak dalam infografik tersebut. 1. Sekolah ramah anak merupakan program pemerintah. 2. Tujuan sekolah ramah anak adalah memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan selama berada di sekolah. Materi keempat adalah pantun nasihat. Pantun termasuk karya sastra berupa puisi lama. Pantun memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, memiliki sajak atau rima ABAB. Kedua, terdiri atas bait dan baris atau larik. Dalam satu bait terdiri atas 4 baris atau larik. Ketiga, baris 1 dan 2 dalam pantun merupakan sampiran. Bagian ini menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami isi pantun. Baris ketiga dan 4 dalam pantun merupakan isi. Bagian ini dapat berisi amanat atau nilai kebaikan. Kelima, setiap baris pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Simaklah dengan seksama, perhatikan ciri-ciri dalam pantun berikut. Buah khas Malang ya apel Malang, mana lagi? Enak lagi dimakan di perkebunan. Alangkah indahnya kalau berbagi. Kita makan, teman ikut makan. Pantun ini berima ABAB. Bunyi akhir di baris pertama sama dengan bunyi akhir di baris ketiga. Sedangkan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir
baris keempat. Maka pantun ini berima AB, AB. Baris pertama merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya. Dengan menyimak pantun tersebut, kamu dapat mengetahui hal-hal berikut. Tema pantun, indahnya berbagi. Jenis pantun merupakan pantun nasihat. Isi pantun, ajakan untuk berbagi. Pesan pantun, jika memiliki makanan akan lebih baik kita membaginya dengan teman. Pantun pun dapat memuat kata kiasan, yaitu kata yang tidak bermakna sebenarnya. Perhatikan pantun berikut. Jalanan ini sungguh laik. Tujuan pun segera tiba. Tetaplah berbuat baik meskipun dibalas air tuba. Ya, dibalas air tuba di sini merupakan sebuah ungkapan atau kata kiasan yang bermakna keburukan. Di Indonesia ada budaya berbalas pantun. Berbalas pantun dilakukan dengan menyebutkan pantun secara bersaut-sautan atau berbalas-balasan. Ketika melisankan pantun, perhatikan hal-hal berikut. 1. Ucapkan pantun dengan percaya diri. 2. Gunakan nada tinggi pada baris pertama dan ketiga. Gunakan nada sedikit lemah, lebih pelan pada baris kedua dan keempat. Bacakan pantun sesuai dengan jenisnya. Kelima, materi kelima adalah teks pidato persuasif. Berpidato merupakan kegiatan berbicara di depan khalayak umum. Berikut struktur teks pidato. Salam pembuka, contohnya adalah Assalamualaikum dan selamat pagi. Kalimat pembuka, contohnya adalah marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi pidato, bagian yang berisi hal-hal pokok yang ingin disampaikan dengan berpidato. 4. Penutup atau kalimat penutup berisi simpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada audiens pidato. Salam penutup, contohnya wassalamualaikum dan selamat pagi. Teks pidato dapat memuat kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat mengajak, membujuk, meyakinkan, atau memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan. Kalimat persuasif biasanya ditandai kata-kata ajakan seperti ayo, ayolah, mari, dan marilah. Jika ditulis kalimat persuasif diakhiri tanda seru. Langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. 1. Pilihlah tema dan topik pidato. 2. Kumpulkan informasi sebagai bahan untuk membuat teks pidato persuasif. 3. Buatlah kerangka pidato sesuai dengan struktur teks pidato. 4. Kembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato yang